Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jumpa lagi tentunya kita dalam Hujah Aswaja bersama saya Putri Humairah hari ini Senin 12 Agustus 2024. Dan tentunya kita pasti tahu di bulan Agustus ini ya bertepatan nantinya di tanggal 17 Agustus kita semua sebagai rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia akan memperingati adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam Hujah Aswaja episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah kita mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita akan bahas tentunya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Nurholis Majid. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya kabarnya. Alhamdulillah sehat. Jumpa kembali di Hujah Aswaja episode kali ini. Ya, ini nuansanya adalah kemerdekaan Ustadz ya. Tentunya dengan banyak riuh pastinya di daerah-daerah para pemirsa tentunya pasti sudah ramai ini ya, lomba-lomba, lalu semarak untuk jelang kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, untuk itu Ustadz mengenai mensyukuri kemerdekaan Indonesia, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana sih kita harus mensyukuri ini, lalu esensi dari arti kemerdekaan dalam Islam bagaimana Ustadz? Ya, syukur itu kan sesungguhnya berasal dari bahasa Arab ya. Syakara yashkuru syukron. Jadi syukron itu orang bilang syukron, terima kasih gitu. Jadi makna lugawinya, makna etimologinya ya bersyukur itu adalah berterima kasih gitu. Tetapi dalam istilah syar'i bersyukur itu bisa diekspresikan dengan berbagai macam cara yang tidak hanya sekedar terima kasih secara lisan, tetapi bagaimana kemudian syukur itu dimaknai yang lebih dalam lagi ya. Sesungguhnya kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang makna bersyukur itu, ada kitab judulnya At-Ta'rifat ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Jurjani, bahwa syukur itu adalah ungkapan yang tulus dari hati yang terdalam sebagai wujud ucapan terima kasih atas nikmat yang telah didapatkan. Terlepas itu kepada siapapun, lebih-lebih kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Putri ya, syukur. Itu mengenai syukur. Nah, lantas untuk esensi dari kemerdekaan sendiri Ustadz ya. Merdeka dalam Islam sendiri, pandangan Islam seperti apa Ustadz? Ya, Islam semangatnya itu adalah menghapus perbudakan Mbak Putri. Jadi Islam itu tidak mendukung perbudakan. Artinya semangat kemerdekaan itu ruh dari Islam itu sendiri. Apa buktinya? Dalam berbagai literatur fikih, setiap pelanggaran itu antara lain sanksinya adalah memerdekakan budak. Misalnya ini, orang orang berkumpul dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Salah satunya sanksinya adalah memerdekakan budak. Lalu sumpah palsu, itu juga sanksinya adalah memerdekakan budak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya kita bisa nangkep bahwa spirit dalam agama Islam itu adalah menghapus perbudakan, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan. Nah, ini juga yang kemudian dituangkan dalam rumusan UUD kan, menghapus segala perbudakan, menghapus segala penjajahan, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan begitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelas bahwa undang-undang kita itu mengakomodir selaras dengan ajaran Islam, ingin menghapus perbudakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan. Nah, tetapi kita merasakan betapa kemerdekaan itu adalah sangat mahal, karena itu menjadi titik awal bagi kita untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi, Mbak Putri. Saya kira saya dan Mbak Putri tidak akan mungkin dipertemukan di forum yang sangat terhormat ini kalau kita tidak merdeka. TV 9 mungkin tidak akan pernah ada kalau seandainya kita tidak merdeka. Artinya tidak bebas berekspresi begitu ya Betul, Ustaz, ya? Kita berada di bawah cengkraman bangsa asing kan. Bagaimana kisah kakek nenek moyang kita Mbak Putri ya. Dulu itu ada istilah tanam paksa. Ya kan, ada kerja tapi hasilnya diberikan ke orang kolonial ya kan, bangsa kolonial. Kemudian belum lagi penyiksaan ya, dan seterusnya lah itu. Pokoknya mengerikan kalau kita lihat dan kita mendengarkan cerita kakek nenek moyang kita dahulu itu kan. Saya kebetulan masih punya kakek yang usianya 100 tahun lebih itu. Saksi bisu, saksi hidup ya. Saksi hidup. Saksi hidup.
beliau cerita dulu itu makan itu dari apa Mbak Putri, ketepung itu, pisang Iya. itu apa namanya ya? Ketepok gitu Ketepok. ya. Oke. Nah, dari ketepok itu, makanya beliau selalu mengajarkan kamu itu nak makan nasi udah bersyukur, sekalipun mungkin lauk pauknya enggak cocok. Kenapa saya dulu udah jenuh makan apa? Ketepok tadi itu ya. Saking terpaksanya begitu Saking ya, terpaksanya gitu. Jadi kamu sekarang makan nasi putih itu udah bersyukur nak, katanya gitu. Itu adalah bagaimana makna kemerdekaan. Artinya Iya. Islam ini tidak menyetujui atau tidak mengiyakan ya, tidak menolerir adanya perbudakan begitu ya Ustadz Betul, ya. betul Kalau sekali. lihat, mohon izin ini Ustadz ya, bahas tentang perbudakan. Kalau di era modern saat ini, kalau di zaman dulu mungkin mengenai penjajahan begitu ya dari orang asing seperti itu. Kalau saat ini menurut Ustadz seperti apa Ustadz? Ya, sekarang kita tidak dijajah dari sisi fisik ya, Iya. tetapi kalau dari sisi imateri itu kita dijajah. Dijajah dalam arti budayanya juga, ekonominya juga. Ya kan kita, kalau kita baca dalam literatur ekonomi, bahwa bangsa Indonesia yang sangat besar dan terdiri dari ribuan pulau, 270 juta sekian itu, ekonominya dikendalikan oleh segelintir elit. Baik. Itu kan membuktikan bahwa kita yang besar ini tidak berdaya menghadapi segelintir elit. Belum lagi dari sisi budaya. Kita ini sekarang apalagi dengan adanya transformasi digital, itu kan orang bisa mengakses dengan begitu mudah berbagai hal yang ingin diketahui. Kalau misalnya sekarang Mbak Putri, saya ingin tahu nih, budaya mereka seperti apa. Itu buka aja di YouTube sudah banyak sekali gitu kan. Jadi kita ini merdeka memang iya secara fisik, tetapi secara imateri itu kita sebetulnya tidak merdeka amat gitu. Jangan sampai kita jadi budak teknologi begitu ya Ustadz ya. Betul. Sehingga pengaruh pada iman atau keagamaan kita, Betul. dalam ibadah kita. Betul, termasuk juga dalam tata busana Mbak Putri. Baik. Saya mengatakan tidak merdeka amat itu dalam arti bahwa kita ini tidak bisa keluar dari tradisi-tradisi yang selama ini mungkin akan meracuni anak-anak muda kita ya. Tetapi bagaimanapun juga nikmat kemerdekaan yang sudah kita peroleh tanggal 17 Agustus yang insya Allah hari Sabtu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah hari Sabtu itu harus disyukurin. Harus disyukurin, bukan harus tapi wajib itu. Kalau tidak bersyukur itu berdosa gitu. Apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan ini ya Ustadz ya, sebagai Betul. masyarakat atau umat Islam mensyukuri kemerdekaan? Kadang ada yang merasa, halah ngapain sih, apa yang disyukuri juga, kita ya hidup-hidup begini aja. Kata siapa merdeka, saya belum merdeka, ini saya masih gini-gini aja. Misal seperti itu Ustadz, bagaimana Ustadz? Enggak juga, kita bisa merasakan hari ini menghirup udara bebas tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, itu kan menunjukkan karena kita merdeka. Baik. Sekali lagi TV 9 ini hadir juga karena kita bisa merdeka, bangsa merdeka. Saya, Mbak Putri dan teman-teman yang di sini hadir juga mungkin karena kemerdekaan lalu kemudian kita bisa diperjumpakan. Coba seandainya tidak merdeka mungkin kita ya hangus ditelan masa lah, kira-kira begitu. Berbeda begitu ya Iya. Ustadz ya. Lantas Ustadz, bagaimana kita untuk sebagai seorang muslim ini ya, untuk mensyukuri adanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini Ustadz? Pertama, syukur secara lisan ya. La in syakartum la azidannakum. Bahwa kalau bersyukur insya Allah nikmat yang Allah berikan itu bertambah gitu. Itu pertama ya. Jadi nikmat yang Allah berikan berupa kemerdekaan ini wajib disyukuri dengan kalimat alhamdulillah kita sudah merdeka. Dan yang kedua, sesungguhnya kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sama dengan kita mensyukuri diri kita sendiri kan. May yashkur fa innama yashkur li nafsi, bahwa orang yang bersyukur itu sesungguhnya sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri gitu. Lagi-lagi saya contohkan tadi, kita tidak akan pernah menghirup udara bebas kalau kita tidak merdeka gitu. Iya. Belum lagi misalnya bangsa Indonesia yang besar, yang saya kira sangat bagi saya the best lah bangsa Indonesia ini. Dari sisi sumber daya alam juga iya, keindahannya juga iya, dan seterusnya lah gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali ya Ustadz ya, mengenai bagaimana kita sebagai umat muslim, sebagai masyarakat Indonesia juga untuk melakukan bentuk rasa syukur dalam kemerdekaan Indonesia ini. Mensyukuri kemerdekaan Indonesia masih kita bahas dalam Hujah Aswaja episode kali ini bersama dengan Ustadz Nurholis Majid bersama saya Putri Humairah. Dan sebelum kami lanjutkan diskusi kali ini, kami ingatkan pada pemirsa di rumah, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa
menyampaikan pertanyaan Anda melalui WA interaktif di nomor 0882 3558 4857, atau Anda juga bisa mengetahui update kami melalui Instagram di @huja.aswaja.tv9. Ya Ustadz, Ya. Nur Haris, kita lanjutkan kembali tadi Ustadz sempat disinggung mengenai bagaimana kita sebagai seorang muslim atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini untuk mensyukuri adanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya dengan bersyukur melalui lisan. Alhamdulillah kita sudah hidup merdeka di bangsa Indonesia. Tadi Ustadz juga sudah menyinggung mengenai bahwa kita hidup berdampingan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah begitu. Lantas bagaimana Ustadz menurut Ustadz mensyukuri hal tersebut? Ya, pertama bahwa bangsa kita ini bangsa yang menurut saya sudah sangat luar biasa. Allah memberikan keistimewaan banyak hal. Sehingga orang luar negeri sana ketika ke Indonesia tuh bilang hadihi jannatud dunya, ini surga dunia katanya. Itu maknanya apa sih Ustadz sebenarnya? Ya karena mereka mengakui bahwa bangsa kita ini bangsa yang subur, tongkat aja dibiarkan sudah jadi tanaman gitu kan. Kayak lagu ya, Kus Plus itu. Itu real itu ya Ustadz Real. memang ya. Baik. Sehingga orang luar negeri itu bilang, orang Indonesia itu gimana nggak santai, orang tidur-tidur aja bisa makan kok gitu. Lah orang di luar negeri sana kan untuk bisa makan itu berjuang luar biasa. Kita santai-santai aja kerja, itu sudah bisa makan kita. Jadi yang itu satu, yang kedua, negara kita ini negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator ya. Sehingga kita memiliki dua musim, musim hujan dan musim panas ya, musim kemarau. Nah, akibat dari adanya dua musim ini, maka tentu masa tanam itu jauh lebih panjang. Ya, sehingga saya bilang tadi itu tingkat kesuburannya jauh di atas negara yang lain. Kemudian juga dari sisi cuaca, Mbak Pucum ya, itu kita luar biasa. Saya dapat cerita dari teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri misalnya. Itu kalau sudah, ini terutama kalau bulan Ramadan ya. Kalau sudah Ramadan bertepatan dengan bulan-bulan dengan musim panas katanya itu luar biasa. Sudah mencapai 48 bahkan lebih suhunya ya. Suhunya. Kemudian siangnya panjang. Australia itu kalau di Melbourne itu kalau bulan-bulan September, Oktober, November itu nanti bisa sampai 17 jam. Siangnya. Jadi kalau puasa Pak Pucum mungkin agak mokso itu. Betul. Iya, kita kan tidak pernah puasa 17 jam. Sedangkan kita di Indonesia aja merasa sudah lama. Merasa sudah lama gitu. Lalu dengan cuaca yang seperti ini pun sudah merasa sudah paling panas. Betul sekali. Nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin jamaah haji kita. Baik. Itu kan 51 derajat. Jadi keluar dari hotel, mata kita itu sudah ya kayak dibakar lah. Ya. Iya. Jangankan siang, malam aja panas luar biasa. Di kita kan tidak terlalu, ya kan tidak terlalu ekstrim. Ya panas-panas tapi kan saya belum pernah mencapai 40 derajat di kita kan. Setahu saya belum pernah. Jangan sampai lah Ustadz ya. Dan jangan sampai itu. Dingin pun juga tidak terlalu ekstrim juga. Sehingga bagi saya ini Indonesia sudah sangat nyaman gitu. Jadi pantas kalau orang luar negeri sana itu hadihi jannatud dunya. Dia bilang ini surga dunia. Nah, berikutnya bahwa kita harus menyadari bangsa kita ini bangsa yang besar. Kapital sosialnya juga luar biasa, iya kan? Bangsa kita ini terdiri dari ribuan pulau, sekian bahasa, sekian agama, tapi kita masih bisa untuk bersatu. Itu luar biasa, Mbak Pucum. Di negara lain, di negara-negara Timur Tengah itu, Afghanistan misalnya, itu negara yang sebetulnya agamanya cuma satu, Islam, tapi sukunya yang agak banyak, hanya 4 ya. Itu tukaran tidak selesai-selesai gitu. Kita ini bangsa besar. Maka sekali lagi kemerdekaan ini harus disyukuri. Satu secara lisan dengan lantunan kalimat hamdalah. Masya Allah, dengan kalimat hamdalah. Kadang kita tidak tersadar bahwa kita sudah dihadirkan atau sudah memiliki banyak sekali nikmat. Jadi rasa-rasanya itu rasa syukur itu nggak ada ya Ustadz ya. Selain kita ucapkan secara alhamdulillah saya hidup di Indonesia. Mungkin kalau sudah pernah ke luar negeri akan membandingkan ya apa lebih enak di Indonesia kok ya. Secara makanan, suhu dan juga cuaca dan apapun begitu ya. Serta sosialnya, toleransinya tadi sudah disebutkan nih Ustadz. Nah lantas Ustadz, secara lisan sudah. Lantas secara apa lagi kita bisa bersyukur? Bersyukur dengan hati ya Mbak Pucum. Bersyukur dengan hati itu artinya kalimat hamdalah secara lisan ia diucapkan, tetapi hati kita merasa bangga menjadi bagian
dari bangsa Indonesia. Itu harus ada dalam diri kita. Iya. Saya agak miris ketika kita melihat segerombolan anak muda yang kadang-kadang ditanya apa keistimewaan Indonesia, dia ndak bisa jawab gitu. Miris gitu hati saya tuh. Kok bisa ndak mengetahui keistimewaan bangsa Indonesia, lawang dia hidup di Indonesia gitu kan. Saya juga kadang-kadang miris kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang bilang bahwa Indonesia ini negara khurafat, tidak Islami dan sebagainya. Padahal semua mengatakan, semua pakar itu bilang Indonesia memang bukan negara Islam, tetapi Islami banget. Pancasila itu jangan dikira tidak Islami, Islami banget itu. Iya, ini sempat juga dibahas sering ya malah Ustadz ya mengenai ideologi kita Pancasila. Bagaimana Ustadz? Iya, jadi ideologi Pancasila itu lahir dari intisari pemikir-pemikir pendahulu kita. Iya. Para ulama, para umara itu kemudian berpikir menyumbangkan ide-ide dan gagasannya, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bertentangan dari ajaran? Tidak ada yang bertentangan, Mbak Pucum. Kita punya konsep Qul huwallahu ahad. Kita mengakui Tuhan yang Maha Esa itu Allah. Ya tentu agama yang lain, teman saudara-saudara kita yang beragama lain menerjemahkan ketuhanan itu, ya silakan diterjemahkan dalam konteks agama mereka. Dua, kemanusiaan. Iya kan? Kita ini menjadi sila kedua adalah kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan itu tidak boleh mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Iya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Begitu ya, Ustadz? Betul sekali. Jadi spirit perjuangan kita, spirit kebangsaan kita harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Nilai agama itu artinya nilai-nilai ketuhanan, ya. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah, bahwa kemerdekaan yang sudah direbut oleh para pendahulu kita itu adalah bagian daripada perjuangan yang beliau-beliau pun gugur di medan pertempuran itu adalah mati syahid dan sebagainya. Yang kedua adalah kerakyatan, kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa implementasi ajaran keagamaan, ajaran ketuhanan itu harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Baik. Artinya tidak boleh kita menjadi orang yang beragama satu sisi, tapi sisi yang lain kita perilakunya tidak manusiawi, itu tidak boleh. Itu harus manusiawi. Gitu. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah persatuan. Apa yang salah dari persatuan? Ya kan al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun, bahwa bersama-sama itu adalah rahmat, sedangkan bercerai-berai itu adalah adab, itu kan. Jadi sila 1 sampai sila kelima itu kalau kemudian kita breakdown satu persatu, itu sesungguhnya substansinya selaras dengan ajaran Islam. Sehingga saya katakan Pancasila itu Islami banget. Artinya tidak bertentangan kan ya, Tidak bertentangan sama sekali. Katanya juga menurut, nah ini juga masalah hormat ke bendera. Nah, apalagi nanti jelang di upacara 17 Agustus nantinya pasti ada momen upacara bendera. Nah itu bagaimana Ustaz? Kita singgung lagi nih ya mengenai itu. Ya, bagi saya hormat kepada bendera itu adalah keharusan sebagai wujud penghormatan kepada bangsa kita. Kan masing-masing itu kan punya simbol. Karena merah putih adalah simbol kemerdekaan, Mbak Pucum. Wajar, bukan wajar, memang seharusnya kita menghormati merah putih, sangsaka merah putih itu sebagai wujud penghargaan kita kepada bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai wujud kebanggaan kita. Bukan berarti menyembah begitu ya? Oh tidak. Ini yang kadang-kadang orang tafsirnya keliru. Dianggap orang menghormati bendera itu adalah syirik. Apanya yang syirik? Kita tahu bendera itu adalah kain. Tetap menyembahnya tetap kepada Allah. Tetapi itu kan itu simbol. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai tanah air kita kan. Lah wujud cinta tanah air kita itu adalah salah satunya menghormati bendera sebagai simbol bangsa kita, sebagai simbol negara kita. Sama dengan misalnya orang diperintah mencium Hajar Aswad. Kita tahu Hajar Aswad itu batu, bukan dewa yang harus, enggak, itu batu. Tapi karena itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka kita cium batu itu. Nyembahnya tetap kepada Allah. Lah mencium batu itu ittiba, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul, kan begitu. Sama dengan hormat kepada bendera. Menyembah kita tetap menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada bendera. Tetapi bagaimanapun bendera itulah simbol bangsa kita, simbol negara kita. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai negara kita, cinta tanah air. Maka tentu wujud cinta itu diwujudkan dengan hormat kepada bendera itu. Artinya sebagai rasa nasionalisme begitu ya Ustadz ya, cinta kepada negara. Nanti kalau udah upacara, saya nggak mau hormat ini negara aja. Ya seperti itu. Nah, Ustadz, selanjutnya setelah kita secara hati benar-benar percaya diri, kadang kan kita juga tidak percaya diri ya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Apa sih
masih negara berflower, Iya. saya mendengar berkembang lah apa. Buat anak-anak muda juga ini ya, supaya pede, supaya punya rasa memiliki bahwa ini loh saya ini anak muda dari Indonesia nih. Bagaimana Ustadz? Ya, harus bangga dong. Makanya sebetulnya Pancasila itu, ideologi Pancasila itu harus kemudian ditanamkan kepada anak kita semenjak usia SD bahkan. Oke. Saya termasuk orang yang gelisah ketika ada orang bilang bahwa Indonesia itu negara khurafat dan sebagainya. Itu bagi saya dia sudah tercekoki oleh atau terinfiltrasi dengan ideologi dari luar. Saya katakan Pancasila itu Islami. Baik. Islami, sehingga tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditentang. Itu sudah menjadi dasar negara kita kan. Kita semua sudah sepakat tentang Pancasila itu, Mbak Pucung. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Sudah dibahas 2 poin bagaimana kita mensyukuri secara lisan, secara hati juga. Kita juga bangga sebagai bangsa Indonesia. Lantas apalagi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mensyukuri atau bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia ini. Saya jadi bahas mengenai mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Masih bersama saya Putri Humairah dan juga Ustadz Nurholis Majid. Lantas tadi ya Ustadz di segmen sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk rasa syukur kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia jelang kemerdekaan Indonesia adalah dengan mensyukuri secara lisan, lalu juga dengan hati atau merasa bangga begitu ya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Lantas apalagi Ustadz yang perlu kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita dalam kemerdekaan Indonesia ini? Syukur bil abdan, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan itu artinya kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, misalnya dengan peningkatan keterampilan dan skill, kemudian mungkin juga lomba karya tulis ilmiah dan sebagainya lah. Membawa nama Indonesia begitu Membawa ya. nama Indonesia, apalagi ya. kayak baru-baru ini yang di Paris itu Ustaz. Olimpiade, Olimpiade. Betul. Ya, saya merasa bangga Ya. menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang atau sedang bertanding di Olimpiade Paris. Saya tadi malam sempat update, Mbak Pucung. Ada 3 perolehan medali emas kan? Baik, Itu. Masya Allah. Belum yang hari ini. Betul. Mudah-mudahan hari ini bisa bertambah. Amin. Itu sebagai hadiah kemerdekaan kita, bahwa atlet-atlet kita yang sedang berjuang di sana itu sedang ingin mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Nah, syukur bil abdan tadi itu. Kita kan sekarang ini harusnya itu mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang dapat mengharumkan nama bangsa kita. Ya, salah satu tadi atlet itu ya. Yang kedua, mari kita jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai mengalami disintegrasi antara elemen bangsa ini, karena awal dari kehancuran sebuah bangsa itu diawali dengan disintegrasi. Kecurigaan, ketidakpercayaan, kemudian ya berlanjut sampai kemudian kepada pemberontakan dan Artinya sebagainya. keretakannya dari dalam negeri sendiri begitu ya Ustaz Betul, ya? Baik. betul. Jadi bangsa-bangsa dulu yang besar dan kemudian hancur itu kan sebetulnya mengalami keretakan di internal. Lah ini jangan sampai kemudian di kita sampai ini terjadi. Makanya upaya untuk merajut persaudaraan, upaya untuk merajut ukhuwah di antara kita itu terus kita kembangkan dan kita pelihara. Jangan sampai itu rusak oleh satu oknum yang barangkali mungkin tidak suka kalau Indonesia ini merdeka. Kira-kira begitu. Hal kecil apa sih Ustadz ya yang bisa dilakukan, apalagi sebagai masyarakat biasa ya kita mah boro-boro punya prestasi begitu. Apa sih hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai bentuk gitu ya untuk menjaga persatuan gitu Ustadz? Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Iya. Jadi saya yang berprofesi sebagai seorang dosen misalnya, saya akan selalu ngomong kepada mahasiswa itu. Iya. Saya kebetulan diberi kesempatan untuk di TV9, ya saya akan ngomong di TV9 kan begitu. Ini sebagai orang tua juga bisa Iya. melihatkan anak-anaknya begitu ya Betul, Ustadz ya? Iya. Nah, karena sekarang ini Mbak Pucung, yang banyak itu banyak orang yang mungkin tidak banyak, tapi barangkali ada orang yang tidak bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, bahkan kadang-kadang jelek-jelekan juga. Jangan sampai lah ya. Saya teringat dengan puisinya Pak Zawawi Imran itu. Bagaimana Anda akan mencaci maki bangsa Indonesia? Wong Anda itu hirup di negara menghirup udara Indonesia, mati pun nanti akan berpelukan dengan bumi Indonesia gitu kan. Jadi tidak logis orang tidak mencintai bangsa Indonesia. Wong kita itu lahir di sini. Tumpah darah kita ada di sini. Nanti mati juga kita akan mati di sini. Mengkonsumsi air Indonesia.
kan, dan seterusnya gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustadz, ini mungkin ada pertanyaan dari pemirsa di rumah ya yang sering terjadi ini mengenai lomba-lomba 17 Agustusan. Nah ini Ustadz, bagaimana komentarnya Ustadz? Ada beragam jenis lomba 17-an lah ya kalau kita sebut begitu. Ada makan kerupuk biasanya, lalu ada menyanyi, joget. Nah kalau kita lihat makan kerupuk ini juga biasanya dilakukan dengan berdiri begitu ya Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz? Ya, bagaimanapun juga tadi sudah saya bilang bahwa kita harus bangga dan harus bersyukur. Syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan, mengisi kemerdekaan ini dan seterusnya. Tetapi pada sisi yang lain, euforia kemerdekaan itu tidak boleh melanggar perintah agama. Baik. Misalnya tentang mengikuti perlombaan sampai malam hari tidak sholat. Itu keliru. Orang sakit saja dalam fikih itu, Mbak Pucum. Kalau nggak bisa berdiri kan koiman, kalau nggak bisa koiman maka kemudian koidan, duduk kan. Fa'ilam tastati, kalau tidak mampu maka kemudian terlentang. Kalau berbaring nggak bisa, terlentang tidak bisa ya cukup dengan kedipan mata. Kedipan mata nggak bisa, cukup dalam hati. Hati nggak bisa berarti disolati, itu sudah mati Mbak Pucum. Artinya jangan sampai meninggalkan gitu ya. Apalagi kalau misal ada semarak karnaval. Nah, dandannya itu biasanya dari duhur, lalu pengumuman lombanya melewati hampir maghrib. Itu boleh nggak sih Ustadz? Kita make up, terus bagaimana sih? Terus kita pengen sholat atau kita meninggalkan mengkodok sholat, begitulah istilahnya kadang ucapan. Ada caranya begini Mbak Pucum. Ini sama dengan orang yang mau jadi manten. Oke, baik. Seringkali saya melihat di masyarakat itu, orang mau jadi manten itu, zuhur, asar hilang semua. Padahal sebetulnya bisa disiasati. Sama dengan ikut karnaval. Karnaval kan tidak mungkin dari jam 11. Baik. Paling itu sore kan. Anda sholat duhur, ketika duhur Anda sholat duhur, jamak. Tapi tidak boleh dikosor. Karena sholat jamak itu, karena sholat kosor itu semata-mata karena musafir, karena bepergian. Dan ini kan tidak bepergian, karena memang ada satu hal ya. Misalnya karena banyak kegiatan yang padat, misalnya juga misal duhur sama asar berarti 4 rakaat di jamak takdim. Nanti begitu duhur, begitu asar, kita nggak perlu sholat kan sudah di jamak. Nah, maghrib sama isya, nanti digabung di isya. Takhir ya. Jamak takhir. Dia kan tidak mungkin orang karnaval itu mulai duhur sampai subuh kan. Mungkin, kan? Artinya bagaimana tetap bisa mengutamakan sholat begitu. Boleh ya Ustadz seperti itu ya Ustadz? Boleh, karena sholat jamak itu tidak hanya karena bepergian. Orang sakit boleh di jamak. Orang yang karena faktor tertentu, misalnya dokter yang melakukan operasi terhadap pasien juga boleh di jamak. Dan seterusnya. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan kembali, masih ada satu segmen ya Ustadz ya. Aswajah kali ini kan kita tahu tadi disinggung oleh Ustadz Nurholis mengenai bagaimana kita mensyukuri secara lisan, secara hati juga, lalu juga dengan perbuatan. Salah satunya mungkin semaraknya masyarakat Indonesia ya yang bisa dilakukan adalah menyemarakan dengan adanya lomba-lomba yang beragam seperti itu ya. Dan tadi sudah sempat diingatkan oleh Ustadz nih ya, jangan sampai dengan adanya semangat untuk menyemarakan kemerdekaan Indonesia ini sampai lupa waktu, lupa sampai meninggalkan sholat begitu ya Ustadz. Nah tadi apa ada tambahan lagi Ustadz mengenai cara untuk mengqadha sholat dan seterusnya? Bagaimana Ustadz? Ya tadi saya bilang menjamak sholat. Jadi kalau Anda misalnya ikut karnaval yang tidak memungkinkan nanti sholat asar, maka di jamaah aja, jamaah takdim mulai duhur. Baik. Nanti maghrib sama isyanya di jamaah takhir. Itu kan lebih aman. Sama dengan mantenan itu kan. Termasuk juga dalam berbagai event lomba di 17 Agustusan itu kan banyak lomba-lomba ya. Itu ada berbagai jenis. Ada berbagai jenis ya. Tolong semua panitia itu memperhatikan aspek kesesuaian dengan ajaran Islam. Misalnya ini. Makan kerupuk itu bisa nggak ya dibuat untuk berdiri, untuk duduk misalnya? Nah, iya Ustadz ya. Kan? Kadang kita pikir juga seru sih lomba makan kerupuk gitu ya Ustadz. Solusinya? Ya, awalnya memang berdiri kan. Baik. Begitu kerupuk itu udah didapatkan, ya suruh duduk gitu maksud saya. Atau mungkin duduk dulu sambil makan kerupuk gitulah. Atau jangan lupa doa dulu begitu ya Ustadz. Ya, artinya kan begini, bahwa karena memang perintahnya itu kan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Minum aja nggak boleh kita berdiri apalagi makan begitu. Nah, maka ini harus disiasatin. Jadi nggak apa-apa awalnya jalan tapi setelah dapat kerupuknya harus duduk gitu loh. Gitu.
harus disiapkan bisa diakali seperti itu ya, Iya. Ustadz ya. Nah, selain itu juga banyak Ustadz ya lomba-lomba joget, lalu menyanyi. Itu bagaimana Ustadz? Ya, joget ini bagi saya ya tentu memperhatikan satu, jangan sampai mempertontonkan aurat. Oke. Yang kedua juga harus melihat usia juga. Dengan lawan jenis mungkin ya Ustadz ya? Ya, di mana dia melakukan itu, apakah di situ ada takhalud campur antara laki dan perempuan, itu juga harus diperhatikan. Jadi prinsipnya jangan sampai perayaan-perayaan itu di sisi lain itu juga melanggar ajaran agama gitu. Termasuk juga barangkali aspek usia ya. Tadi saya bilang aspek usia itu orang yang sudah memang seharusnya tidak tampil dengan begitu mencolok di media, ya janganlah, kira-kira begitulah. Kemudian juga tradisi-tradisi yang ada di kita ini yang bagus ini Mbak Pucum adalah tasyakuran. Iya, ini bagus biasanya ini. malam 17 Ya, atau iya. 17 malam. Bagaimana Ustadz? Itu mendukung saya. Baik. Jadi malam tasyakuran, tapi syukurannya itu memang betul-betul mendoakan ya. Satu, mendoakan para pendahulu kita yang sudah gugur di medan pertempuran, termasuk juga pendahulu kita yang sudah berkontribusi dalam kemerdekaan ini, kita doakan. Yang kedua, itu juga sebagai ajang untuk silaturahim di antara kita dengan tetangga. Yang ketiga adalah tadi itu wujud syukur. Baik. Sebagai ekspresi syukur kita adalah mengadakan tasyakuran tadi itu. Ya namanya aja tasyakuran kan syukur itu kan gitu. Jadi saya mendukung acara itu, termasuk juga mungkin sebagian orang ya datang mengunjungi familinya dan sebagainya, memanfaatkan momentum itu bagus tuh. Apa sih Ustadz yang bisa dilakukan di malam syukuran itu? Mungkin kegiatannya atau perlu tahlil yasin begitu atau seperti apa Ustadz? Ya enggak apa-apa, bagus, bukan enggak apa-apa, bagus. Kan kita mendoakan orang yang sudah gugur di medan perang, yang memperebutkan kemerdekaan ini. Maka tentu sebagai wujud syukur kita, sebagai bentuk penghormatan kita adalah mendoakan mereka, baca yasin, baca tahlil, bagus itu. Iya kan? Bagaimanapun banyak juga di para pemimpin kita yang beragama Islam yang mati syahid di medan pertempuran, kan begitu. Itu Mbak Putri. Jadi bagus tuh. Saya mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Mungkin kalau di masyarakat tidak hanya Muslim Ustadz ya, mungkin ada yang non Muslim. Itu bagaimana sih menurut Ustadz caranya? Ya, silakan mereka mengekspresikan itu dengan cara mereka. Atau barangkali mungkin ya syukuran, masyarakatnya majemuk masyarakatnya majemuk ya, silakan berkumpul di satu forum, lalu kemudian ya katakan bahwa kita ini berkumpul dalam rangka untuk mensyukuri kemerdekaan. Kita doakan mudah-mudahan para pahlawan kita itu selalu berada di sisi Allah dalam keadaan bahagia, ya, dosa-dosanya diampuni, amal baiknya diterima. Kan itu boleh-boleh saja itu dilakukan. Iya, gitu. artinya tidak memaksakan begitu ya. Betul. Sebagai kita sebagai mayoritas seperti itu Ustadz. Betul. Nah Ustadz, kita sudah di segmen terakhir ini Ustadz, monggo untuk closing statement mengenai tema kita kali ini, silakan. Jangan pernah kita itu menari-nari di atas penderitaan para pahlawan kita. Pahlawan kita merebut kemerdekaan ini dengan begitu susah, bukan hanya harta yang dikorbankan, tetapi nyawa sekaligus juga dikorbankan. Maka begitu bijaksananya kita kalau kemudian mampu mempertahankan kemerdekaan ini, dan yang paling penting adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa kita dan negara kita. Saya kira itu closing statement saya, Mbak Fitri. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tentunya pemirsa, semoga jelang kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun ini, semoga kita bisa menjadi masyarakat yang juga bisa bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Demikian Hujah Aswaja episode kali ini. Saya Putri Humayra mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.